Hai bre, welcome back di channel pemberi fakta menarik. Karena lagi bulan Ramadan 1446 Hijriah, Mimin ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Lancar jaya sampai lebaran nanti ya bre. Dan tetap jaga toleransi di antara kita sebagai bangsa Indonesia, serta umat beragama. Hari ini, kita bakal ngulik sesuatu yang lagi bikin heboh di ibu kota. Banjir Jakarta 2025. Yup. Jakarta lagi jadi kolam renang raksasa, dan bukan cuma bikin warga repot, tapi juga jadi topik panas di mana-mana. Tapi, di balik genangan air yang bikin pusing ini, ada fakta-fakta menarik yang wajib kamu tahu. Dari sungai yang meluap, dryness jadul, sampai reaksi presiden yang bikin hati bergetar. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi gini bre, banjir Jakarta kali ini bener-bener next level. Mulai dari 2 Maret 2025, hujan deras di Bogor sama Jakarta bikin sungai-sungai di Jabodetabek overload. Kali Ciliwung, yang udah kayak MVP banjir tiap tahun, lagi-lagi jadi penutup cerita. Data BPBD DKI bilang, sampai 9 Maret ini, ada 62 RT yang masih kebanjiran. Dengan ketinggian air di beberapa tempat nyaris 4 meter. Bayangin bre, itu setinggi tiang basket. Dan ini belum puncaknya. BMKG bilang hujan ekstrim bakal klimaks tanggal 10-11 Maret. Jadi, brace yourself, ya. Terus, kenapa sih Jakarta kok langganan banjir? Nih, aku kasih tahu penyakit lamanya. Pertama, sungai kita lagi-lagi jadi biang kerok. Hujan deras di puncak sama Bogor ngirim air ke bawah, Jakarta ke bagian kiriman spesial. Kali Ciliwung misalnya, debitnya naik gila-gilaan gara-gara curah hujan ekstrim. Tapi, bre, masalahnya nggak cuma itu. Sistem drainase Jakarta ini bikin orang takjub. Soalnya 60% masih peninggalan Belanda. Iya, dari zaman kolonial sampai sekarang masih dipakai. Bayangin, drainase ratusan tahun lalu harus nanggung beban kota modern yang udah penuh beton. Nggak heran kalau air bingung mau kemana. Ngomongin beton, fakta menarik nih. Dulu, tahun 80-an, lahan hijau di Jakarta ada 35%. Sekarang, 2025, cuma tinggal 9,8%. Sisanya, aspal sama gedung-gedung tinggi. Jadi, air hujan yang harusnya nyerep ke tanah, malah lari ke jalanan, terus numpuk di pemukiman. That's so amazing, iya kan? Sekarang kita ke dampaknya. Banjir ini nggak main-main bre. Jabodetabek kena semua. Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. Di Bekasi, airnya sampai 5 meter bre. Mall sama stasiun kereta aja kebanjiran. Di Jakarta Timur, kebon pala masih jadi langganan. Warga sampai ngungsi ke sekolah terdekat. BPBD bilang ribuan orang udah dievakuasi. Tapi bantuan logistik katanya masih kurang. Warga pada ngeluh, mana bantuannya? Presiden Prabowo sendiri sampai ikutan sedih loh. Wakil Menteri PU bilang, beliau ngerasa prihatin banget lihat banjir separah ini. Tapi, ya gitu. Koordinasi antar daerah di Jabodetabek masih berantakan. Jakarta bikin pompa, Bogor kirim air, kayak lagu yang nggak pernah selesai. Tapi bre, ada sisi keren dari cerita ini. Warga Jakarta emang juara. Meski banjir bikin hidup susah, mereka tetap tangguh. Ada yang bikin perahu dari drum bekas, ada yang bagi-bagi nasi box buat buka puasa, bahkan anak-anak pada main air kayak lagi di water park. Sabarnya kebangetan, salut banget. Tapi, ya, di balik ketangguhan ini, mereka butuh solusi nyata, bukan cuma janji. Terus, apa dong yang bisa nyanyi? Nyanyi apa? Maksudnya nyelesain. Solusi jangka pendek kayak pompa sama modifikasi cuaca sih oke. Tapi akar masalahnya jauh di hulu. Kita butuh normalisasi sungai beneran, bikin lebih banyak ruang hijau, sama perbaiki drainase yang udah uzur. Bayangin kalau Jakarta punya taman-taman gede lagi, atau biopori di setiap sudut. Mungkin banjir nggak separah ini. Jadi, itu dia fakta-fakta banjir Jakarta 2025 yang lagi rame banget sekarang. Dari sungai yang over capacity, drainase jadul, sampai warga yang tetap kuat meski kena musibah. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan biar banjir nggak jadi langganan tahunan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar teman kalian juga tahu. Stay safe bre, dan sampai ketemu di video berikutnya.